semuanya ya dibagi 2, selanjutnya di minggu berikutnya gitu ya, yang present ya. Maksudnya saya ngasih waktunya itu 1 jam buat sampean, jadi entah berapa orang nanti, berikutnya di pertemuan berikutnya. Jadi dibagi 2, yang present itu dibagi 2 gitu loh. Itu ya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang ASP.NET MVC dan ASP.NET Core, konsepnya seperti apa ya. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Terima kasih. Ada yang pernah ngasih materi tentang MVC nggak di mata kuliah yang lain? Di pemrograman web atau di bahasa pemrograman yang lain atau di mata kuliah? Di pemrograman web nggak dikasih konsep MVC kah? Belum, Pak. Oke. Saya lihat di beberapa kelas itu juga ada yang udah mengimplement MVC konsep. Entah di kelasnya sama nanti saya lihat nanti seperti apa, entah paham atau tidak MVC konsep itu seperti apa, apakah mereka itu hanya tutorial di YouTube ataupun tidak. Namun saya akan tetap menjelaskan kembali MVC konsep. Hampir semua framework itu diawali atau ada konsep MVC. Di awal-awal itu pasti dia mengimplement MVC konsep terus dilanjutkan di konsep-konsep yang lain. Karena ini dulu trennya adalah MVC konsep. Yang sampai sekarang masih dipakai itu kalau sama tahu framework-nya web itu Codeignitor itu dia masih mengimplement MVC konsep yang Codeignitor versi 3 kalau nggak salah ya. Versi 4-nya udah tergantung Saman sendiri gitu, tergantung Saman mau pakai konsep apa gitu. Nah, kalau di Laravel itu juga seperti itu, terus kalau di Node.js itu Express itu banyak tutorial pakai konsep MVC juga. Namun kemudian MVC konsep ini tidak terlalu ditinggalkan dan juga tidak terlalu buruk. Jadi tergantung pemakaiannya dipakai di mana gitu ya. Lantas apa sih itu MVC konsep ya? Kepanjangannya itu sebenarnya M-nya itu model, V-nya itu view, C-nya itu controller gitu. Jadi model, view, controller. Dari situ mungkin teman sudah bisa menangkap apa itu model, apa itu view, apa itu controller. Ya. Jadi kalau model, jika teman membuat sebuah kelas, di mana kelas itu berhubungan dengan query atau dengan database, maka teman membuat kelas tersebut di dalam folder model gitu ya konsepnya, di folder model. Terus view itu semua yang berkenaan dengan tampilan itu ditaruh di dalam folder view ya, di folder view. Terus kalau controller, jadi controller ini dia lebih memanage antara view sama model. Manage-nya gimana? Manage-nya itu ketika Saman membuat sebuah kelas, saya memang sengaja nggak ngasih penjelasan di PPT, Saman biar bisa mendengarkan dan mencatat jika dibutuhkan ya. Controller itu dia menghubungkan gimana sih mengkontrol antara view dan model. Ya, mengontrol view dan model. Ketika Saman pengen menampilkan data list mahasiswa gitu ya. Nah, di situ kan ada query untuk menampilkan data mahasiswa tersebut.
Contohlah select bintang from tabel mahasiswa gitu ya. Nah, select bintang from itu ditaruh di dalam model. Nah, untuk tabel yang tampil di user, ya di si pemakai, itu ditaruh di view, ya. Ditaruh di view. Terus kalau di controller itu untuk apa? Nah, karena Saman sudah membuat yang namanya query itu disimpan di dalam function itu di dalamnya class atau function atau metode itu di dalam kelas. Nah, kelas itu bisa dipanggil di dalam controllernya yang Saman buat ya, yang Saman buat. Nah, controller ini dia yang akan menyampaikan ke view. Jadi jika jika list mahasiswa jika tabel mahasiswa ini diakses, maka data dari model tersebut tampilkan di tabelnya view tersebut gitu ya. Oke. Nah, saya akan membuat satu, jadi MVC ini. Ini ada model. Ada view. Ini ada controller. Biar kelihatan. Nggak kelihatan tulisannya. Oke. Kelihatan kan ya? Ini kurang padang. Oke. Di sini Saman kan punya function, ini functionnya si mahasiswa, katakanlah M gitu kan. Nah, di sini adalah list, jadi list, di sini list ya. Nah, di list ini untuk menampilkan tabel, Saman biasanya pakai grid view kan. Ini adalah grid view. Nah, controller ini dia adalah melempar, jadi controller Saman semua punya satu function, di mana function ini berhubungan sama model yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya si view itu Saman tinggal manggil yang ada di controller yang di sini. Ini manggil ke sini. Yang ini manggil si dia. Terus ketika data manipulasinya di mana? Manipulasinya ada di sini. Manipulasi itu maksudnya gimana? Manipulasi ketika katakanlah Saman punya 1000 data. Yang Saman pengen tampilkan itu hanya status mahasiswanya itu dia aktif gitu. Ya, manipulasinya ada di sini. Nah, query ini adalah query global. Katakanlah kalau Saman pengen select bintang from mahasiswa, kemudian where-nya itu Saman kasih parameter. Parameter gimana? Ya, where-nya itu terserah dari si pengakses data tersebut gitu ya. Nah, di si controller itu tinggal manggil si model yang telah Saman buat, kirim sebuah parameter.
Parameternya apa? Ketika saya pengen menampilkan data mahasiswa, berarti yang aktif berarti ya tinggal select bintang from mahasiswa, where-nya itu kolom mungkin status. Nah, status, jadi where-nya itu ada di sini, status sama dengan 1 gitu katakanlah gitu. Manipulasinya ada di sini, status sama dengan 1. Nah, maka di sini akan nampil nih. Nah, si view-nya atau yang tampil di grid view-nya itu sama tinggal manggil function yang ada di sini. Secara tidak langsung, kemarin saya tak kasih tugas challenge untuk memisahkan antara koneksi, itu dipisahkan kelas tersendiri, sama SQL yang berhubungan dengan SQL itu tolong dipisahkan sendiri kelasnya, jangan dijadikan satu di dalam view-nya tadi atau di dalam grid view ini gitu. Nanti sama tinggal mengimplementasi controller view sama model ini. Jika sudah, biasanya yang ngikutin tutorial di YouTube ataupun di artikel ataupun di Udemy, itu dia otomatis membuat model, buat model, controller sama view ya. Tapi mereka belum begitu ngeh ini fungsinya buat apa. Gitu. Selanjutnya ketemu dengan core. Di ASP.NET MVC ini, MVC-nya itu dia kalau nggak salah di tahun 2009-an. Dia konsepnya pakai MVC, arsitekturnya pakai MVC, model view controller. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi nih, dia pakai ASP.NET Core. Jadi nggak semuanya yang bahasa pemrograman atau framework, nggak semuanya framework itu pakai core ya, atau bisa pakai bahasa lain. Nah, yang dimaksud core di sini itu dia ingin menggantikan dari konsep yang sebelumnya atau framework ya arsitektur yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa ya? Sebelumnya itu MVC itu gitu ya. MVC itu. Nah, keuntungannya apa ketika pakai ASP.NET Core ini ya? Nah, karena ada fitur yang namanya MAUI kan. Nah, yang kemarin saya bilang bahwa MAUI itu untuk cross platform ya. Cross platform itu atau kepanjangannya adalah multiple application user interface ya. Dia bisa dipakai di semua atau di-build di semua device, baik itu mobile, apps, app di iOS ataupun di Android gitu ya, di beberapa platform tersebut. Nah, ASP.NET Core yang ini itu sebenarnya sudah dijelaskan, kalau nggak salah saya pernah nge-share sebuah link GitHub yang dalamnya itu adalah sebuah e-book ya, yang di dalamnya itu sebuah e-book. Di situ sudah dijelaskan gimana sih cara migrasi dari MVC ke ASP.NET Core ya. Nah, terus apa sih kelebihannya ketika kita pakai ASP.NET Core daripada konsep yang MVC ya. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, dia bisa cross platform. Yang kedua, dia itu cloud based, jadi cloud based server support. Jadi dia di support ya, dapat dideploy, tahu dideploy Rek? Dideploy. Tahu nggak dideploy Rek? Bahasa dideploy. Apa bahasa lain dideploy itu? Dia itu bisa dideploy pada cloud server yang miliknya si ASP itu ya, ASP itu. Selanjutnya memiliki security yang lebih baik, yang otomatis karena dia framework yang terbaru, maka dia tingkat keamanannya itu diperbaiki.
Terus selanjutnya support library ya, support library-nya dia lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, mungkin dia memudahkan untuk apa? Memudahkan untuk dari keamanan karena ASP.NET Core ini dia bisa dipakai untuk website kan juga bisa kan. Nah, dari contoh dari tingkat keamanannya ya di segi secure-nya atau di HTTPS-nya maupun di SSL-nya gitu ya. Selanjutnya dia ya dari awal memang kita open source kan, project-nya itu open source. Terus mungkin apakah ketika Saman sudah buat MVC konsep, apakah kita harus pindah ke mana? Ke yang core? Ya tidak harus seperti itu. Lantas kapan kita pindah ke core? Ya ketika dibutuhkan, Ketika nanti Saman realitanya di itu namanya di tempat bekerja. Kalau toh sekarang udah ada yang bekerja, pasti tahu kapan sih kita harus pindah, kapan sih kita harus tetap di situ. Pindahnya itu ada beberapa faktor. Mungkin dari segi aplikasinya sudah besar, yang kedua itu timnya udah besar, maka perlu dipindah karena kalau Saman tetap pakai MVC, konsep MVC, Saman akan kesusahan untuk mengupdate atau mengembangkan aplikasi itu dengan berbagai orang ya, dengan banyak orang. Akan ketemu konflik-konflik di dalamnya ketika Saban nge-push ke Git ya, kalau tetap pakai MVC. Namun kalau dikerjakan sendiri ya nggak apa-apa pakai MVC aja dulu. Mungkin nanti kalau buat project, saya pengen buat ini itu gitu kan. Ya pakai MVC aja dulu, jangan idealis, pengen yang lain-lain dulu gitu. Yang lain-lain dulu. Seperti itu. Nah, kalau Saman pengen tahu bukunya, ini bentar saya akan share screen. Mana ya buku saya, bukunya ini. Loh, kok stop lagi? Oke, udah kelihatan kan ya. Nah, di sini bentar di atas ini. Nah, dia architecture difference between ASP.NET MVC and ASP.NET Core. Di buku ini harusnya saya sudah nge-share link Git-nya. Apakah masih keingat link Git-nya? Halo? Harusnya sudah sih. Saya nge-share semua itu. Apakah? Iya. Oke. Nanti jika Saman pengen membaca, silakan dibuka Git itu dia nggak berbayar kok, gratis. Manfaatkan gratisan itu ya. Oke, di sini saya sudah menjelaskan MVC konsepnya tadi kan. Selanjutnya gimana sih core ASP.NET Core startup-nya atau startup. Dia sebelumnya dia itu standalone. Jadi standalone ya dia di situ aja programnya ya. Yang jelas dia di situ aja. Nah, di sini dia bilang gimana sih cara migrasinya. Kemudian dia juga ngasih tahu mungkin sedikit tambahan-tambahan untuk
mempermudah dan memperjelas memperjelas dari struktur yang dibuat di ASP.core itu ya. Nah, di sini ada dependency injection, difference between ASP.NET MVC.core. Dia kalau sekarang itu sangat dibutuhkan dependency injection atau DI. Dia itu untuk apa sih dependency injection? Hampir semua bahasa pemrograman itu dia pasti punya dependency injection. Ada yang tahu dependency injection itu apa? Jadi dependency injection itu kalau teman bisa lihat di artikel ataupun di GPT itu dia adalah sebuah konsep pola desain atau desain pattern dalam pemrograman yang tujuannya untuk apa? Memisahkan, jadi memisahkan inisialisasi sebuah objek dari penggunaannya, yaitu dari penggunaannya. Apa itu objek? Ya udah tahu kan ya apa itu objek? Objek ya itu materi tentang OOP. Jadi apa itu objek itu materi tentang OOP. Itu perihal dependency injection. Nah, di kelas yang lain itu dia pakai yang namanya, bentar, tadi saya sempat lihat, atau di kelasnya Saman juga ada yang pakai seperti mana ya? Kita lihat ya. Bentar. Mana ya tadi ya? Nggak keluar di sini. Nah, bentar ke atas dulu aja, yang atas. Di kelas yang lain dia itu pakai yang namanya kontrak dulu, kayak mendefinisikan variabel A itu tipe datanya apa gitu. Nah, seperti itu juga sangat baik ketika zaman membuat pakai bahasa apapun. Itu sangat baik. Contohnya gimana sih? Bentar. Tadi aku muncul kok nggak ada di sini ya? Atau di bawah? Maksudnya gimana sih? Bentar. Harusnya di nih. Mock datanya mana ya mock data? Oh, kok nggak ada ya? Bentar, mock data. Tak find dulu ya.
Oke. Oke, di sini ada mock data. Mock data itu kayak Saman membuat satu kelas lagi. Kelas itu berisikan mock data. Mock data itu isinya adalah ketika Saman pakai use mock data ini, di dalamnya itu ada sebuah variabel. Nah, variabelnya itu beserta tipe data. Beserta tipe data. Ya, yang lain enggak ya ini? Contoh lain enggak ya? Oh, ini toh. Bentar, saya akan share screen di tempat yang lain. Loh, oh dari tadi saya off kah? Ya, sorry, bentar. Ini. Nah, seperti ini dia mock data ya, mock data di mana Saman punya sebuah kelas. Di situ Saman ngeset nih, ngesetnya di user itu ada data apa aja sih, ada variabel apa aja. Oh, di user itu ada variabel ID, ada name, ada email. Nah, dia di-set, dia tipe datanya apa? Integer, kemudian name itu string, email itu string. Nah, mock data itu di mana? Mock data itu ada di sini. Mock data itu tujuannya Saman ngasih contoh data yang akan keluar gitu ya, data yang akan keluar di mana di yang akan tampil di user ya, di user. Lalu ketika Saman query nanti tampilnya adalah datanya seperti ini. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan ketika Saman membuat mock data nanti ada ketemu dengan ngetes sebuah aplikasi kan ya. Nah, aplikasi ngetes sebuah aplikasi itu ada yang namanya automation, ada sama manual. Nah, kalau yang namanya automation itu dia akan ngetes otomatis, di mana Saman tanpa melakukan action apapun, katakanlah Saman pengen login gitu. Nah, kalau Saman ngetesnya manual itu Saman harus memasukkan di form login itu ada katakanlah username sama password itu ngisikan manual. Nah, itu ngetesnya manual. Nah, kalau pakai automation dia akan jalan otomatis. Saman tinggal ngeran aplikasinya, dia akan jalan otomatis, ngisikan ke situ otomatis. Nah, gimana caranya ngetes otomatis tersebut atau ngetes aplikasi itu secara otomatis? Ya, itu di pertemuan selanjutnya. Yang jelas ketika Saman membuat mock data itu keuntungannya di sana. Jadi nggak sekedar buat mock itu ya sekedar ada gitu. Tapi ada keuntungannya nanti untuk ngetes aplikasinya Saman ketika pakai automation ya, pakai automation. Itu. Nah, saran selanjutnya ketika Saman manggil atau menampilkan sebuah data, entah itu inserting data yang berhubungan dengan database itu
kasihkan kontrak ya, kasihkan kontrak. Kontrak itu gimana sih kasihkan kontrak? Nah, cuman buat satu kelas atau satu file di mana di situ ngisikan kontrak variabel-variabel yang akan tampil ya, kayak gini. Di variabel-variabel yang akan tampil. Ditaruh di mana? Di framework kalau sama pakai MVC itu dia nggak masuk kayak gini, itu dia nggak masuk, maka Saman buat satu folder lagi, di dalamnya itu data. Nah, data itu berisikan kelas-kelas ini ya, berisikan kelas-kelas ini gitu, berisikan kelas kontrak yang ada pada function yang Saman buat ya, kontraknya. Contohnya bentar. Contohnya seperti ini ya. Di situ kan Saman punya controller, punya model. Nah, view-nya di mana? View-nya di mana kira? Oh, dia nggak dikasihkan view. Nah, terus di sini ada tambahan service data sama DTOS sama properties allowance, ini pasti bawaan. Jika Saman pakai CSS mungkin image ataupun yang lain itu ditaruh di www.root gitu ya, www.root itu. Nanti saya sudah menjelaskan tentang controller, saya sudah menjelaskan tentang model. Nah, selanjutnya yang di bagian ini itu bisa Saman taruh di dalam data. Terus ada yang namanya DTOS. Ini apa sih DTOS? Karena sekarang itu lagi hype-nya pakai konsep DDD. DTOS itu dia data transfer objek. Data transfer objek. Di mana ketika Saman ingin buat sebuah API ya, membuat API. Nah, ketika ASP itu kan bisa dibuat API. Kalau Saman pengen buat API pakai C#, kemudian frameworknya ASP.NET, nah, data transfernya atau request sama respon API itu Saman taruh di DTOS. Nah, kalau Saman pakai API itu ada yang namanya request sama ada yang namanya respon ya. Nah, request-nya itu ditaruh di DTOS. Request-nya itu seperti apa? Nah, parameter yang dikirim ke
oleh si user, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Parameter yang dikirim oleh si si aplikasi, parameter itu bisa kayak mungkin ID-nya 1 atau username-nya 1, username-nya Pak Ijo gitu ya. Nah, itu parameter. Nah, itu dia data yang dikirim oleh si user. Nah, responnya itu ya ditulis nanti ketika URL itu dikonsumsi atau dipakai oleh user dan dia mengirimkan sebuah parameter nama Pak Ijo, username Pak Ijo, passwordnya Pak Imin gitu ya, atau passwordnya 123, yang dikirim katakanlah parameter username sama password itu dikontrak dulu di DDoS, username sama password. Nah, responnya apa? Responnya strukturnya nanti katakanlah nanti berupa objek di dalamnya ada nama, ada alamat dan seterusnya. Itu dikontrak di DDoS. Nah, di data ini itu isinya kayak gini. Oke. Isinya adalah kayak gini. Selanjutnya di service itu apa? Service itu isinya adalah sebuah interface. Nah, interface sendiri itu apa? Ada yang tahu interface sendiri itu apa? Nah, di dalam service itu di depan itu ada tulisannya ini kan, iUser Service. iUser Service itu maksudnya adalah interface dari user tersebut atau bisa digunakan untuk dependency injection tadi. Dari kata-katanya udah bisa kelihat ya harusnya ya, udah dependency injection itu contohnya kayak gini. Saman pasti bingung apa yang saya jelaskan. Nggak apa, nggak harus Saman implementasikan. Saya hanya memancing Saman biar penasaran untuk belajar selanjutnya. Oke, ini adalah contoh interface. Di atas itu dia ada tahu kan Saman ya. Ini adalah iData Service. iData Service ini get list user. User itu dari mana? Dari sini nih. Katanya dari sini. Nah, dia ngasihkan interface dulu sebelum dipakai di kelas yang seharusnya, katakanlah di tampilannya sampean gitu ya. Dia ngontrak dulu, nanti saya pakai dependency injection di mana interface-nya adalah iData Service. Nah, iData Service ini saya injekkan ke data service ini. Jadi tampilan atau view yang ada di data service itu ya. Saya injekkan, saya masukkan ke sana gitu. Gitu. Atau Saman bisa memisahkan kelasnya lagi. Nah, ini kelihatannya dia dipisahkan lagi. Yang tampilan atau page-nya itu langsung dipisahkan sama data service-nya itu tadi. Atau bisa langsung Saman injekkan ke dalamnya. Ini yang dinamakan dependency injection. Ini contohnya. Jadi ini adalah implementasinya di bawah cara menggunakan controllernya. Jika Saman pakai controller, terus yang ini registrasikan ke ketika startup atau ketika aplikasi itu dibuka atau page itu dibuka gitu ya. Ketika page itu dibuka, maka koneksikan sama kelasnya interface-nya si iData Service sama kelasnya data service itu sendiri. Jadi kalau Saman pengen buat interface itu, ya tolong buat depannya itu tulisannya interface biar tahu gitu ya. Nah, interface ini ditaruh di dalam folder service ini gitu ya, dalam folder service ini. Di service ini berhubungan sama data. Nah, service ini data berhubungan sama service berhubungan sama controller. Gitu. Nah, controller berhubungan sama model. Nah, controller ini juga berhubungan sama view tadi gitu ya.
konsepnya. Nah, kalau seperti ini, konsep ini sudah pakai ASP.core, walaupun di dalamnya tetap ada nih controller sama model. Nah, kalau MVC biasa itu nggak ada yang namanya service, data, DTOS, sama properties itu dia nggak, www.root itu dia nggak dipakai. Kalau pakai konsep MVC mungkin ya pakai aset ya. Aset itu di dalamnya kayak file image, file importan dari yang lain gitu ya, atau CSS atau JS yang lain gitu ya. Dari sini ada yang dibingungkankah? Dibingungkankah? Oke, kalau tidak ada berarti tugas ya. Tugasnya saya sampaikan melalui lisan ya. Saya sampaikan melalui lisan. Tugasnya adalah mengimplementasi MVC konsep ya, MVC konsep. Di mana tolong dipisahkan antara mana view, mana model sama mana controller. Challenge saya itu harusnya sudah bisa memisahkan antara model sama controller dan view. Nah, sekarang dibedakan folder-foldernya itu ya, dibeda-bedakan. Ya, dibeda-bedakan. Kalau sudah harusnya di dalamnya itu sama ada yang namanya ini ya, apa itu data kelas, sebuah kelas yang mana kelas itu membuat kontrak. Ketika Saman connect ke database, dia dikontrak dulu nih. Oh, nanti yang ditampilkan adalah data ID, nama, sama email. Tugasnya dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan. Seperti biasa, Saman tinggal nge-push ke GitHub. Habis itu linknya ditautkan di Google Form. Di Google Form biasanya. Saya akan melihat history push Saman atau history upload Saman ya. Nggak ada alasan-alasan yang lain. Ya, saya harap di kelas ini nggak ada alasan laptopnya hilang atau laptopnya rusak. Bisa pinjam temennya. Makanya sebelum hal tersebut terjadi, ngedit apapun, kalau sama tinggal itu di-push aja. Jangan nunggu selesai. Tapi kalau sama merasa sudah selesai, sudah merasa jenuh dan ingin ditinggalkan laptopnya, tolong di-push. Ya, tolong di-push di GitHub dulu. Habis itu barulah sama kemana ngopi ataupun yang lain. Ya, ataupun yang lain. Ada yang ingin ditanyakan perihal tugasnya? Ada? Oke, kalau cukup ya. P9 dong. Presensi sudah saya buat ya di Siakat. Apakah ada yang belum melakukan presensi? Saya perpanjang dulu ya, biar mudah. Sampai pukul 14.10 ya. Dikumpulkan di P9. Apakah sudah ada di Google Form? Kita lihat dulu. Harusnya sudah sih kemarin. Bentar, saya cek. Pak, izin bertanya. Iya, tanya apa? Pak, itu berarti yang P7 sama 8 itu tidak ada, Pak? Iya, nggak ada. Oh, ya. Pak, ada channel YouTube yang sesuai seperti punya jenengan atau tidak buat referensi mengerjakan? Oke, nanti saya kirimi link ya.
Oh iya iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, sudah. Oke. Selanjutnya present ini enggak saya urutkan ya. Tolong yang presentasi ya silakan langsung share screen, silakan. Tolong bisa kondusif ya. Silakan yang mau present siapa? Hah? Enggak, tadi dia masih ambil apa?